Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita bertemu lagi dalam mata kuliah teknologi informasi. Ya, tentunya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah ukurannya. Jadi antara inci ke senti. Jadi kita akan berusaha merubah dari aturan inci ke sentimeter. Jadi ukuran biasanya ketika kita mau mengatur kertas, ukurannya itu masih ada beberapa laptop yang ukurannya masih inci, jadi belum senti, sehingga itu akan membuat kita sulit untuk mengatur kertas. Terkadang apa yang dipraktekkan oleh teman-temannya atau yang dipraktekkan di dalam video tutorial kemarin itu menggunakan senti. Nah, ketika teman-teman menggunakan inci secara tidak langsung, itu mau tidak mau ketika teman-teman mengaturnya itu akan berbeda dengan hasil praktek baik dari teman-temannya maupun dari video tutorial yang kita buat kemarin. Nah, dalam video ini ya kita akan membongkar bagaimana sih sebenarnya agar ukuran inci itu kita ganti ke senti. Jadi kita akan mengatur Word kita, ya, baik rulernya kita munculkan ataupun garis pembatas di sini, ya, garis pembatas, sehingga kita bisa tahu nanti batas marginnya kayak gimana. Ya, kalau ini kan masih blank banget, masih masih dibilang kertas kosong, sehingga kadang kita susah menentukan mana sih batas marginnya antara teks yang kita ketikkan di kertas kerja Microsoft Word dengan margin yang sudah kita atur. Kadang itu kesulitannya. Nah, untuk memunculkan garis pembatas di sini atau garis tepian marginnya, sehingga memudahkan kita di dalam melakukan proses pengetikan. Nah, kita akan mengatur di Microsoft Word secara khusus, ya. Biasanya kejadian-kejadian seperti ini biasanya terulang ketika laptop teman-teman diinstal ulang. Nah, kadang ketika teman-teman menginstal ulang, beberapa penginstal itu belum tentu langsung mengatur ke format ketika teman-teman sebelum atau waktu menggunakan laptop tersebut. Jadi ketika teman-teman menggunakan laptop itu di awal atau menggunakan aplikasi-aplikasinya, mungkin teman-teman sudah diatur oleh penginstal sebelumnya. Tetapi ketika teman-teman mungkin tempat teman-teman install itu beda, terkadang penginstal itu tidak mengatur ke format awal. Jadi penginstal itu hanya menyelesaikan tugasnya untuk menginstal aplikasi sesuai dengan keinginan teman-teman atau aplikasi standar yang umum teman-teman gunakan. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kejadian-kejadian ini muncul. Nah, terkadang teman-teman atau pengguna kan tidak tahu, oh bagaimana sih cara mengatur Word saya kembali ke awal. Jadi kembali sudah punya garis pembatas di sini, atau mungkin aturannya tidak lagi menggunakan inci melainkan senti, ya. Jadi seperti itu karena mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan awal dan memudahkan teman-teman juga. Terkadang ketika menemukan hal yang baru seperti ini, itu teman-teman mungkin bisa saja akan kacau, kayak beberapa temannya kemarin ketika mengikuti video tutorial malah bingung. Kita suruh atur 4433, dia malah lebih kecil sehingga yang lain normal. Jadi seperti itu karena yang paling umum digunakan adalah senti, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, secara tidak langsung antara inci dan senti ya pasti berbeda. Ketika kita masukkan 4 inci dengan 4 senti itu pasti berbeda teman-teman. Sehingga dari video tutorial ini kita akan membahas, ya. Kalau teman-teman misalnya kemarin mengikuti video tutorialnya, ya,
ketika teman-teman mau mengatur ukuran marginnya ya, jadi 4433 ya, secara tidak langsung ini akan beda ya. Kalau ini kan masih dalam keadaan inci ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Nah, ini masih dalam format inci sebenarnya ya. Ini masih inci, belum ke sentimeter. Ya, belum ke sentimeter, masih dalam format inci. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin merubah ya, kita akan merubahnya ya. Tinggal teman-teman perhatikan dan bisa langsung mempraktekannya di rumah, sehingga teman-teman tidak bingung lagi ketika teman-teman mengikuti tutorial mungkin dari temannya, atau mengikuti video tutorial yang ada di YouTube atau yang sudah saya bagikan ya. Nah, nantinya itu akan mudah, tetapi teman-teman harus memperhatikan dulu. Jadi sebelum teman-teman mengikuti video tutorial itu, teman-teman harus merubah terlebih dahulu, karena di laptop-laptop yang lain itu tidak lagi dalam format inci, melainkan dalam format sentimeter. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kita akan langsung praktek saja biar tidak terlalu panjang lebar penjelasannya, biar teman-teman langsung paham juga. Oke, jadi pertama-tama kita akan mengatur garis pembatas ya, garis pembatas, plus kita akan mengatur kita akan mengatur tadi ya, inci ke senti. Jadi kita akan rubah. Nah, pertama-tama teman-teman harus menuju ke tombol option. Jadi untuk mengatur ya, kita harus men-settingnya, ibaratnya ya kayak di HP-nya teman-teman, ketika mau mengatur misalnya wallpaper dan lain sebagainya, teman-teman itu beranjak ke tombol setting. Nah, sekarang kita akan mencari tombol option yang khusus mengatur tampilan Word-nya sesuai dengan keinginan kita. Nah, tampilan fungsi option atau tombol option itu bisa kita temukan pada menu file. Jadi teman-teman tinggal klik menu file ya. Jadi menu file di sini sudah ada, ini tinggal teman-teman ya pilih menu file ya. Setelah itu, nah ini kan optionnya tidak ada ya. Tinggal kita klik more. Tapi di Windows Office yang lama itu biasanya sudah muncul di bawah sini ya, atau terkadang teman-teman bisa lihat di pojok sini. Terkadang kalau Office yang lama ya teman-teman ya, itu kayak ada lambang ya, kayak ada lambang ya, di sini itu kayak ada lambang W ya, lambang Microsoft Word di paling pojok sini. Itu biasanya Microsoft Office yang lama, Word yang lama, biasanya ada lambang W di sini. Bisa aja teman-teman langsung klik itu. Tapi kalau Office yang terbaru ya, teman-teman ya bisa langsung ke file ya. Setelah itu pilih more. Nanti kalau memang ada di sini ya, di luar sini maksud saya, kalau di sini di luar sini muncul option ya, tombol optionnya atau menu optionnya ya, tinggal teman-teman pilih aja ya. Kalau di sini sudah ada menu optionnya. Tapi kalau teman-teman belum nemu ya, tinggal teman-teman klik more ya. Di sini ada tombol optionnya, ada menu optionnya, tinggal kita pilih option. Nah, maka akan muncul jendela baru ya, jendela Microsoft Word, jendela baru yang muncul, yang di situ khusus untuk mengatur Word-nya, tampilan Word. Di situ sudah ada beberapa submenu, ada display, proofing, save, language as, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita hanya membutuhkan menu advance saja ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman ya pilih menu advance ini ya, untuk mengatur tadi yang dua. Satu mengatur garis pembatas ya, garis ya, terus yang kedua tadi
itu mengatur ukurannya dari inci ke senti. Nah, kita tinggal pilih advance ini teman-teman, ya tinggal teman-teman scroll ke bawah, karena ini menggunakan bahasa Inggris sebenarnya teman-teman. Ya mau tidak mau teman-teman ya berusaha harus memahaminya, karena ya bisa aja sebenarnya kita merubah dari Inggris ke Indonesia. Tetapi sarannya saya teman-teman biasakan biar sekalian teman-teman belajar bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Nah, tinggal kita cari kita scroll ke bawah ya teman-teman. Ini sub menunya cukup banyak. Tinggal kita scroll hingga menemukan ukurannya teman-teman. Scroll terus. Nah, di sini teman-teman di display, di menu display, setelah kita pilih advance dan setelah kita scroll ke bawah, ya coba perhatikan teman-teman. Nah, di menu display ini setelah kita scroll, nah di sini ada show units ya. Nah, di sini ada aturan mengenai ukuran. Jadi ukuran setiap sub atau fungsi yang ada di Microsoft Word itu diatur menggunakan inci. Jadi ukurannya itu menggunakan format inci. Nah, ini teman-teman. Jadi coba teman-teman perhatikan. Nah, untuk mengatur ukuran-ukuran itu teman-teman ketika mau mengatur kertas misalnya, atau mengatur margin misalnya, itu semuanya akan diatur atau format keseluruhannya itu akan mengacu ke format inci. Makanya tadi ada angka misalnya 3 terus ada di atasnya, nah kayak gitu. Nah, ini simbol inci sebenarnya teman, ini simbolnya. Nah, jadi itu simbolnya. Nah, yang teman-teman inginkan kan merubah inci ini ke sentimeter, biar teman-teman bisa mengikuti video tutorial yang ada di YouTube misalnya, atau mengikuti tutorial yang dipraktekkan oleh teman-teman yang lain. Nah, tinggal teman-teman ganti, misal di sini. Nah, di sini ada banyak macamnya teman-teman. Ya, di sini ada banyak macamnya, ada inci, ada senti, ada milimeter, ada poin, ada pixel. Jadi yang kita butuhkan adalah sentimeter, ya. Ya, kita butuhkan adalah sentimeter seperti ini. Nah, tinggal kita ganti yang tadinya inci ke sentimeter. Nah, ini sudah kita ganti ke sentimeter. Nah, ini kita sudah mengganti ya untuk ukurannya, ya. Jadi format ukurannya tadi yang inci, kita ganti ke sentimeter. Nah, setelah kita udah mengganti di menu display, ya, tinggal kita kita akan memunculkan garis pembatas yang ada di Microsoft Word. Garis pembatasnya di mana? Nah, garis pembatasnya bisa teman-teman temukan di show document content. Jadi kita akan memunculkan konten-konten yang kita inginkan itu. Jadi di show document content ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa sub menu juga, tetapi yang kita inginkan, kita itu pengen memunculkan garis tepian margin itu ya, biar memudahkan kita ya melihat ukuran marginnya, pembatasnya dengan teks yang kita ketikkan di Microsoft Word-nya. Jadi tinggal teman-teman pilih ya. Di sini ada show background dan picture, control characters, bookmarks, dan text boundaries, crop mark. Nah, ini kan text boundaries ini. Ya, tinggal kita pilih, kita centang. Ini kan belum tercentang, teman-teman. Tinggal kita pilih sehingga dia centang. Jadi seperti itu. Nah, kita pilih untuk membuat garis seperti ini ya, teman-teman. Kita tinggal pilih. Oke, kita klik. Nah, ini sudah tercentang teman-teman. Nah, kalau dia belum tercentang ya akan seperti ini dia modelnya. Nah, kalau dia sudah tercentang ya kayak gini dia teman-teman. Nah, ini sudah tercentang. Nah, kalau sudah dua itu kita sudah atur ya, jangan sampai tidak di okein terlebih dahulu teman-teman ya.
Jadi kalau sudah teman-teman rubah tadi, satu mengenai kita munculkan garis pembatas, yang kedua itu mengenai ukurannya. Dari inci tadi kita rubah ke sentimeter. Nah, ketika ini sudah kita rubah, tinggal kita klik OK ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Jadi setelah kita merubah, jangan lupa menekan tombol OK. Karena kalau tidak menekan tombol ini ya, secara tidak langsung hasil dari perubahan tadi ya tidak akan di save ya, atau tidak akan muncul sesuai dengan keinginan kita. Jadi tetap aja dia akan kembali ke sistem awalnya. Jadi setelah mengatur jangan lupa OK. Nah, tinggal kita OK, maka hasilnya itu akan seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau kita memperhatikan, ini tadi masih saya rubah. Nah, ini masih dalam keadaan format inci ya. Jadi kita tadi masih dalam 4433, tapi 4 inci, 4 inci, 3 inci, 3 inci. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan seperti ini ya teman. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, nanti coba lihat ya, kita cek di pengaturan marginnya. Nah, yang 4 cm 4 inci tadi kalau disentikan itu sampai 10,16 cm. Tadi kan kita atur di sini kan ya, kalau teman-teman lihat di tutorial di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, tadi di top ya, di atasnya untuk margin atas tadi kita pakai 4 inci ya. Di margin bawahnya juga kita di leftnya kiri solid kita pakai 4 inci, sedangkan buttonnya kita pakai 3 inci. Nah, sedangkan right-nya itu kita pakai 3 inci juga. Nah, sehingga ketika tadi kita rubah dari inci ke sentimeter, maka ini yang terjadi teman-teman. Makanya ketika teman-teman tidak merubah inci ke sentimeter, maka hasil ketikan kalian itu dalam satu kertas itu akan kecil banget. Jadi lebih besar marginnya ya ketimbang ukuran di dalam proses melakukan pengetikan. Jadi garis pembatasnya itu atau garis marginnya itu lebih besar dibandingkan hasil ketikan kita nantinya. Jadi seperti itu. Nah, ketika diibaratkan tadi 4 inci, maka ketika di sentimeter kan menjadi 10,16. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau yang ahli matematika udah pada paham lah, jadi seperti itu. Nah, ketika kita ingin merubah ini semua, kita kembalikan ke 4 ya. Ini 4 ya, kita kembalikan 4433. Tapi dalam format senti. Nah, ini kalau teman-teman mau perhatikan teman-teman. Saya ulangi lagi. Saya ulang. Nah, ini loh teman-teman. Kalau teman-teman mau perhatikan kata-kata saya tadi, nah, ini otomatis. Nah, ini 10, ini 10 juga, ini 7, ini 7. Nah, sedangkan hasil ketikannya kita kecil banget ya, karena kan tidak mungkin ya pembatasnya besar terus ketikannya cuma segini. Jadi kan itu jelek banget kelihatannya malahan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita tinggal merubah ya, kita ganti 4, maka di previewnya ini ya itu akan secara otomatis akan berganti nantinya. Nah, kita ganti 4. Nah, di sini sudah naik teman-teman. Di previewnya coba perhatikan, tadi agak sedikit lebar, sekarang sudah 4 di sini. Oke. Nah, ini juga kita ganti 4. Ini kita ganti 3. Ini juga kita ganti 3. Maka hasilnya kalau teman-teman lihat di preview ya, jadi hasilnya itu akan normal kembali seperti sedia kala. Nah, ketika dari inci kita rubah ke
cm ya teman-teman ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, tinggal kita oke. Nah, ini dia akan lebar. Tadi kan sempit banget ya, dia akan lebar seperti ini ya. Tadi sempit dan sudah lebar. Nah, untuk garis tepiannya, nah ini dia sudah muncul teman-teman ya. Ini garis tepiannya yang awalnya tadi blank banget ya, tidak ada apa-apa ya, kosong banget. Nah, setelah kita munculkan garis tepiannya tadi, secara otomatis dia akan menghasilkan seperti ini. Tapi beda ya teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan Word yang baru dengan Word yang lama. Kalau Word yang lama teman-teman ya, versi-versi mungkin ya 2007 dan lain sebagainya, itu garis yang ini ya, antara baris dengan baris, atau antara kolom dengan kolom, atau ini kan ada baris lagi, ada garis pembatas lagi. Nah, kalau di versi-versi yang old atau yang versi yang lama, ini tidak ada ya teman-teman ya. Ini tidak ada ya, garis-garis pembatas ini tidak ada. Kalau versi yang terbaru ini ada garisnya. Nah, kalau versi yang lama, garis yang ini aja yang ada teman-teman. Ini garis yang ini ya teman-teman, garis pertama yang ini, garis luarnya ini ada, ini juga ada. Tapi untuk garis baris ke baris ya, kolom ke kolom, itu tidak ada. Itu yang diperhatikan teman, jangan sampai nanti kaget, kok di Word saya yang lama tidak ada pak, kayak bapak ini misalnya, ini kok tidak ada. Nah, ini yang tidak ada garis-garis kayak gini. Saya cuman adanya garis tepian aja, yang ini, yang atas sama yang atas, yang bawah, tepiannya aja. Jadi yang di dalamnya garis baris ke baris, kolom ke kolomnya tidak ada. Jadi itu untuk di versi yang lama. Nah, karena saya menggunakan versi yang terbaru, maka garis-garis ini itu ada. Oke, itu mungkin diperhatikan biar tidak ditanyakan nantinya. Oke, nah ini sudah kita atur dia mengenai ukuran serta garis batas marginnya ya, atau garis tepiannya. Ini sudah kita munculkan, tinggal kita munculkan penggaris yang ada di sini ya, penggaris yang ada di sini atau rulernya. Kita biasanya untuk mengatur misalnya first line, untuk melihat tab dan lain. Kadang ada juga yang banyak, pak kok saya tidak ada garis kayak di atas kertas bapak itu ada penggarisnya ya, kok saya tidak ada untuk narik kiri kanannya. Nah, kita akan munculkan sekarang itu garis yang ada di sini. Sekali lagi teman-teman, kemarin ada yang nanya juga, jadi di sini ada garis ya, ya garis pembatas, di sini ada garis. Nah, itu yang tidak muncul. Nah, untuk memunculkannya itu juga gampang teman-teman, tinggal teman-teman menuju ke menu view ya, view, ini viewnya teman-teman. Jadi teman-teman menuju ke menu view ya, ini teman-teman pilih menu view. Setelah itu teman-teman centang ya ruler. Nah, ruler itu kan penggaris teman-teman, dalam bahasa Inggrisnya ruler, dalam bahasa Indonesianya penggaris. Nah, ini kan sudah teman-teman ya, misalnya masih di dalam laptopnya teman-teman itu masih kosong, tinggal teman-teman centang aja. Oke, kita tinggal centang. Nah, ini akan muncul penggarisnya. Nah, tadi kan tidak ada, sorry. Nah, ini kan tidak ada ya. Nah, kita akan munculkan. Nah, maka penggarisnya itu akan muncul ya teman-teman. Nah, ini penggarisnya sudah muncul. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum memiliki penggaris ya, secara tidak langsung teman-teman bisa menggunakan tutorial yang saya berikan barusan. Itu tinggal teman-teman pilih tombol view dan setelah itu centang ya kolom yang ada di ruler ini teman-teman ya. Tinggal teman-teman centang set. Nah, maka otomatis akan muncul penggaris di atas kertas kerja Microsoft Word. Oke, sekali lagi mungkin saya ulang teman-teman ya, biar teman-teman paham ya. Untuk memunculkan garis pembatas yang ada di sini, dan kita mengatur ukuran yang tadinya
kalau teman-teman perhatikan di format Word kita menggunakan inci tadi, ya tinggal teman-teman menuju ke menu file, ya menuju ke menu filenya. Terus setelah itu kita cari tombol option. Nah, tinggal teman pilih option. Nah, setelah itu pilih advance, ya tinggal scroll ke bawah, scroll. Nah, kita tinggal pilih show text boundaries, ya teman-teman. Kita akan mengaktifkan garis pembatas marginnya. Ini garis pembatas tadi yang saya bilang, teman-teman. Oke, setelah itu kita ganti format, ya inci, format inci menuju ke senti. Nah, ini teman-teman kita aturnya ke sini, ya. Nah, setelah itu jangan lupa tekan tombol OK. Nah, setelah sudah muncul akan hasilnya seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat sentinya itu dari sisi kita pengaturan margin dia langsung 4 cm 4 cm. Jadi aturan Word-nya kita langsung berubah menggunakan sentimeter semua, tidak lagi menggunakan inci, teman-teman. Ya. Oke. Nah, untuk mengaktifkan rulernya atau penggaris, ya. Sekali lagi teman-teman, untuk mengaktifkan ruler atau penggaris, teman-teman tinggal memilih menu view, ya. Setelah itu pilih rulernya, ya teman-teman. Ya, ini tinggal teman-teman pilih ruler. Nah, setelah itu akan aktif, ya, penggaris seperti yang ada di layar kaca, teman-teman. Oke. Ini garisnya sudah muncul, ya, sehingga teman-teman sudah bisa mengatur atau melihat apakah first line-nya sudah aktif, ya, misal, atau tabnya, tabulasinya sudah aktif. Kalau teman-teman mengetik, ya, terus mau mindahkan ketikannya teman-teman itu ke arah kiri, itu bisa seperti yang kemarin, ya. Ini menggunakan fungsi alt right, alignment right, ya. Atau kalau teman-teman hanya butuhnya pindahkan ke sini saja, bisa juga tinggal menggunakan fungsi ruler yang ada di laptopnya teman-teman, atau yang teman-teman lihat, ya. Jadi tinggal dipindahkan atau ke pojok sini juga bisa, tidak ada masalah, ya. Tapi kan yang umum, ya, jangan sampai keluar dari garis pembatas yang teman-teman buat. Oke, mungkin sekian video tutorial dari saya. Semoga teman-teman dapat langsung mempraktekkannya dan tidak bingung lagi ketika memulai melakukan pengetikan di laptop atau notebooknya masing-masing, karena kemarin kendalanya ketika teman-teman mau buat tugas ternyata masih ada yang garis pembatasnya itu kecil banget, jadi tidak sesuai dengan aturan karena masih menggunakan format inci yang seperti yang saya bilang. Oke, silahkan langsung dipraktekkan teman-teman. Semoga video tutorial ini menambah wawasan teman-teman nantinya, sehingga teman-teman tidak bingung lagi ketika teman-teman nanti sudah kerja juga, teman-teman sudah tidak bingung karena teman-teman sudah terbiasa dengan hal tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.